Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kejadian 13 ayat 8-11. Tertulis demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram atau Abraham dan Lot menggambarkan tentang dua karakter manusia. Lot menggambarkan orang-orang yang hidupnya dan obsesinya adalah mengikuti berkat. Sedangkan Abraham menggambarkan orang-orang yang hidupnya diikuti oleh berkat karena percaya kepada Tuhan. Sumber pertengkaran dan perselisihan di antara manusia adalah iri hati dan keserakahan. Abraham ingin agar hidupnya dipenuhi dengan kedamaian, dan itu sebabnya ia menyuruh Lot untuk memilih terlebih dahulu. Abraham mengalah dan mendahulukan Lot daripada dirinya sendiri. Lot kemudian memilih suatu tempat yang nampaknya bisa menjadi berkat buatnya. Lot mengikuti berkat, tapi Abraham berbeda, saudara. Ia percaya bahwa kemanapun ia pergi, Tuhan akan menyertai hidupnya dan memberkatinya. Sehingga dengan demikian tidak jadi masalah. Bagi Abraham tidak masalah kemanapun dia pergi. Asal ada Tuhan, maka itu sudah cukup. Sebab bersama dengan Tuhan, hidupnya pasti akan dipelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita mengikuti berkat? Apakah kita terobsesi dengan berkat-berkat lahiriah? Kalau kita punya karakter seperti ini, kita akan mudah terjebak dalam perangkap-perangkap materi. Kita akan menjadi pribadi yang bergantung pada keadaan dan mudah terombang-ambing dalam kekhawatiran. Pesan firman Tuhan bagi kita semua saat ini adalah, percayalah seperti Abraham. Ia mengalah dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupnya. Demikian juga hidup kita, saudara. Hidup saudara dan saya. Kalau saudara mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tidak terobsesi dengan berkat-berkat lahiriah, maka berkat Tuhan akan mengikuti hidup saudara kemanapun saudara pergi. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang mengikuti berkat dan terobsesi dengan perkara-perkara materi. Tapi percayalah dan andalkanlah Tuhan. Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Berkat-berkat-Nya yang sejati akan Tuhan limpahkan dalam hidup saudara dimanapun saudara berada. Kalau Tuhan di pihak kita, saudara, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Tuhan bersama kita, maka kita akan selalu merasa cukup. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Dia adalah Bapa yang baik.
Dia adalah Tuhan yang peduli, dan Dia mengerti apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan yang kita sembah, yang telah datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang baik. Dia mengerti setiap pergumulan kita, dan Dia memberikan kepada kita bukan saja perkara yang rohani, tapi Dia juga mengerti akan perkara-perkara jasmani yang kita perlukan selama kehidupan kita di bumi ini. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir dengan kehidupanmu. Buang segala iri hati dan keserakahan, dan pandanglah kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan yang memelihara kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami kembali dan mengajarkan kami bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepadamu, dan tidak khawatir, tidak terobsesi dengan perkara-perkara materi, tidak terobsesi dengan perkara-perkara berkat-berkat lahiriah, tapi kami mau selalu mengutamakan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup menolong hidup kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Bersama-Mu Tuhan, kami percaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup kami, situasi sulit sekalipun, kami percaya berkat dan pemeliharaan Tuhan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kehidupan kami. Dan kami akan diam dalam hadirat Tuhan, hadirat-Mu yang membawa damai, hadirat-Mu yang membawa sukacita dan keselamatan, senantiasa kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar terus bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.